Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan siang hari ini kita kembali bisa menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada siang hari ini, khatib Jumat mengajak kepada jamaah sekalian, kepada kita semuanya, untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan amal soleh kita, untuk sama-sama kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, tema khutbah di siang hari ini adalah tentang adaul amanah, tentang menunaikan amanah. Apa itu amanah? Amanah berasal dari kata amina ya'manu amanah. Orang yang amanah namanya amin atau al-amin. Di antara ulama menjelaskan definisi amanah secara istilah dengan mengatakan bahwa amanah itu adalah kullu maftaradallahu 'alal ibad. Semua yang difardukan, semua yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk ditunaikan, untuk dikerjakan, itulah hakikatnya, itulah makna daripada amanah. Maka hakikatnya salat itu adalah amanah, zakat adalah amanah, puasa adalah amanah, menunaikan seluruh kewajiban agama itu adalah amanah. Titipan-titipan yang dititipkan kepada kita itu adalah amanah. Termasuk juga menjaga rahasia itu adalah juga amanah. Ketika ada seorang mengatakan kepada kita sesuatu kemudian dia mengatakan ini rahasia, maka harus dijaga. Itu adalah juga amanah. Bahkan jangankan dia mengatakan ini rahasia, sedangkan ketika seseorang menyampaikan sesuatu kepada kita, kemudian sambil menoleh kanan kiri seakan tidak boleh ada orang yang mengetahuinya, maka hakikatnya itu adalah rahasia yang juga harus dijaga. Jamaah sekalian, amanah tidak terbatas hanya pada jabatan publik saja, yang tinggi-tinggi saja, tapi hakikatnya seluruh tanggung jawab, seluruh tugas yang dibebankan kepada kita itu adalah juga bagian daripada amanah. Termasuk semua akad-akad, semua perjanjian-perjanjian, fakta integritas yang wajib ditaati, ditepati, sumpah jabatan, itu semua hakikatnya adalah amanah. Bekerja secara profesional itu juga adalah bagian daripada menunaikan amanah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, lawan dari kata amanah adalah khianat, pengkhianatan. Dan ketika orang misalnya di satu tempat pekerjaan bekerja tidak
sesuai atau tidak profesional, maka itu hakikatnya adalah bagian daripada itu. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita mesti menunaikan amanah? Yang pertama adalah karena menunaikan amanah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana khatib sampaikan di awal tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian semua, kepada orang-orang yang beriman, untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, makna dasarnya adalah berarti kewajiban. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan kalian tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Di antara ulama mengartikan tali Allah di situ di antaranya adalah al-ahdu wal amanah, perjanjian dan amanah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, di samping itu Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Adil amanata ila man tamanaka." Tunaikan amanah itu kepada orang yang berikan amanah atau kepada yang berhak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang kedua, kenapa kita mesti komitmen dengan amanah? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang pengikutnya, melarang umatnya, melarang orang-orang yang beriman untuk berlaku khianat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan kita semuanya sudah maklum bahwa khianat itu adalah salah satu ciri kemunafikan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ayatul munafiki salasun. Ciri orang munafik itu ada 3. Ciri secara amali, yaitu yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah dia khianat. Jadi khianat adalah salah satu ciri khas orang munafik. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dengan sendirinya berlaku amanah adalah sifat dasar, sifat yang senantiasa mestinya melekat pada orang-orang yang beriman. Karena itu Allah Subhanahu wa taala juga pernah menjelaskan bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat? Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat-sifatnya, Allah jelaskan ciri-cirinya, Allah jelaskan perilakunya, dan di antara yang dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, dalam surat ini adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang komitmen dengan amanah. Jadi orang yang beriman yang akan beruntung itu adalah di antaranya adalah orang yang komitmen dengan amanah-amanahnya. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah menjelaskan tentang siapakah muslim sejati dan siapakah mukmin sejati itu. Maka Rasulullah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki, yang sejati adalah orang Islam lainnya, orang lainnya itu merasa aman, merasa selamat dari gangguan lisan dan perbuatannya, dari gangguan lisan dan tangannya. Para hadirin sekalian, itulah makna daripada muslim yang hakiki. Kemudian ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang beriman, Rasulullah mengatakan, al-mu'minu man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin sejati itu adalah orang yang orang lain percaya kepadanya.
Karena amanahnya orang lain percaya kepadanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, karena itu Rasulullah pernah mengatakan, la imana liman la amanata lahu, wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna keimanan seseorang, yaitu orang yang tidak menunaikan amanah, dan tidak sempurna keberagamaan seseorang manakala dia tidak menepati janji. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia itu pada umumnya dengan sifat halu'ah, suka berkeluh kesah. Tapi kemudian Allah jelaskan bahwa tidak semua orang seperti itu. Ada orang-orang yang dikecualikan daripada orang yang seperti itu. Dan diantaranya di dalam surah Al-Ma'arij itu dikatakan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yaitu orang yang komitmen dengan amanah. Para hadirin sekalian rahimani wa rahmakumullah, di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika semua orang itu berlaku amanah, ketika orang itu ketika diberikan amanah dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka akan tercipta rasa aman, rasa nyaman, rasa tenang, rasa saling percaya. Dan karena itu kemudian urusan manusia akan jadi mudah. Orang saling percaya, dan dalam efek berikutnya adalah kemudian muamalah menjadi membawa keberkahan, membawa kemudahan-kemudahan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang A'rabi. Ketika dalam satu majelis Rasulullah tiba-tiba ditanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi beberapa saat kemudian Rasulullah mengatakan, "Siapa tadi yang bertanya tentang kiamat tadi?" Maka Rasulullah menjelaskan, dan ini ada kaitannya dengan amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza du'iatil amanah fantadiris sa'ah." Jika amanah telah disia-siakan, jika orang tidak lagi peduli dengan amanahnya, maka tunggulah hari kiamat. Para hadirin sekalian, jadi hilangnya sifat amanah menjadi salah satu tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, lebih dari itu semuanya, bahwa sifat amanah itu adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang pilihan, para nabi, para rasul, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat amanah tanpa kecuali, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Bahkan beliau itu saking dikenal dengan sifat amanah ini, maka ketika Rasulullah datang kepada suatu majelis, tidak lagi orang mengatakan Ja'a Muhammad, telah datang Muhammad. Atau ketika Rasulullah pergi dari suatu majelis, tidak lagi orang mengatakan telah pergi dari majelis ini yaitu Muhammad, tidak mengatakan demikian. Apa yang dikatakan ketika Rasulullah datang ke suatu majelis, orang mengatakan Ja'al Amin, telah datang orang yang dikenal dengan sifat amanah. Ketika Rasulullah pergi dari suatu majelis, maka orang mengatakan Zahabal Amin, telah pergi dari majelis ini orang yang amanah. Dan di dalam sirah nabawiyah kita jumpai begitu banyak contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW berlaku amanah. Salah satu contoh yang mungkin kita semua sudah maklum adalah ketika Rasulullah SAW berangkat hijrah, mau berangkat hijrah ke Madinah, maka ada seorang sahabat yang diminta terlebih dahulu untuk tidak berangkat. Siapakah dia? Yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau ditahan untuk beberapa hari. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menunaikan amanah-amanah yang belum selesai ditunaikan. Rupanya meskipun Rasulullah dakwahnya tidak disukai, tapi soal keamanahan tidak ada yang meragukan. Ketika orang ingin menitipkan sesuatu, tidak ada tempat yang bisa dipercaya kecuali Rasulullah SAW. Sampai datang hari di mana beliau mau hijrah, masih ada yang belum tersampaikan. Maka meskipun beliau mau hijrah itu dalam konteks karena dimusuhi, beliau tetap menunaikan amanah. Ali bin Abi Thalib ditahan untuk tidak berangkat terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan amanah-amanah tersebut. Begitu pula dalam kisah pengembalian kunci Ka'bah kepada pemiliknya, itu adalah juga salah satu bukti keamanan Rasulullah SAW. Termasuk beliau adalah menyampaikan seluruh
amanah seluruh wahyu yang diturunkan kepada beliau tanpa kecuali disampaikan secara keseluruhan kepada umatnya. Bukan hanya ayat yang memuji, tapi bahkan ada surat, ada ayat yang bahkan menegur dengan sangat keras kepada Rasulullah. Tidak ada teguran yang sangat keras sebelum itu kepada Rasulullah kecuali surat tersebut. Dan ini kita bisa lihat surah Abasa. Itu pun sampai kepada kita, tidak diumpetin, tidak disembunyikan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Rasulullah berlaku amanah. Dan karena itu kemudian umatnya yang mengaku menjadi umatnya haruslah kemudian mensifati dengan sifat ini, berkomitmen dengan sifat ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqul lakum maratan tsaniya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pada khutbah yang pertama khatib menyampaikan kepada kita makna amanah dan urgensi juga betapa pentingnya seorang mukmin itu berlaku amanah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat buat kita semuanya, dan Allah karuniakan kepada kita semuanya iman Islam yang kokoh dan tumbuh di atasnya di antara sifat-sifat mulia, yaitu di antara adalah al-amanah. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat, dan di ujung khutbah ini kita berdoa kepada Allah dengan khusyuk, dengan ikhlas, dengan penuh harap, dengan penuh keyakinan, dan juga dengan hati yang hadir. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wal kafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sail asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih ulata umuril muslimin. Allahumma hdi ulata umuril muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma ja'al Indonesia kama fi qaulika baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.